Halo, apa kabar? Apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Hari ini saya mau reading energi untuk Aquarius couples ya, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk November 2024. Apa kabar Aquarius? Semoga semua Aquarius dimudahkan untuk memeluk rasa damai, memeluk rasa bahagia, mengalir sukacita di hatimu. Oke, dan semoga apapun kamu imani, dalam setiap doamu, dalam setiap sujudmu, saat kamu bertelut, semoga apapun itu hadir di perjalananmu, dan semoga cahayamu glowing like a gold, shining like a sunshine, golden light. Semua orang yang melihat kamu, orang-orang yang mencintai kamu, melihat pancaran golden light dari kamu, ya. Dan juga orang-orang yang membenci kamu, melihat kamu glowing like a gold, shining like a sunshine, sampai mereka nggak bisa menemukan satu titik pun kegelapan dalam diri kamu, karena cahayamu bersinar, berkilau, menyilaukan orang-orang, terutama yang membencimu, ya. Dari kamu mereka melihat golden light. Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta, Pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk Aquarius yang sudah like, comment, share, subscribe. Juga sudah personal reading dengan Nona Pastel, general reading, vice versa. Tidak resonate untuk semua Aquarius. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Aquarius couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi November 2024. Clarify, please clarify. Clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Thank you. Thank you. Page of Swords, the Moon energy. Two of Swords. Oke. Ada situasi yang membuat kamu bingung, chaos di sini. What's going on with you? Di pikiran kamu tuh penuh ya. Oh, kalau pikiran udah penuh, better meditasi. Ya. Meditasi itu harus setiap hari sih. Kalau yang bisa meditasi ya. Buang sampah-sampah. Ya. Setiap kali meditasi itu kita buang sampah di alam bawah sadar kita. Pagi bangun tidur, malam sebelum tidur. Oke. So, kamu lagi ngerasa kayak chaos di sini. Oke. Dan kayak nggak ada jalan keluar gitu, nggak ada jalan keluar, Nona. Ya berarti kamu harus bertahan di situ ya. Bertahan di situ. Kadang gini, kita mau gitu penerimaan ya. Itu saya juga latihan itu tuh, kesadaran itu baru muncul tuh tahun pertama di 2024 ya. Itu tuh penerimaan, belajar terima gitu. Belajar terima dan menjalani tanpa melekat. Nah itu tuh saya belajar tuh di 2024 ya.
saya masuk sekolah ya, kehidupan itu kayak masuk gitu di situasi yang itu sampai menyerap, meresap di pikiran gitu. Oke, jadi kita tuh gini, nih misalnya kita jalan nih, di perjalanan itu jalannya kan di kanan kiri tuh ada view gitu. Nah tugas kita hanyalah fokus untuk berjalan, menelusuri itu, menerima ini perjalanannya view-nya di kanan nggak enak, di kiri nggak enak, ada kabut gitu, harus jalan melewati kabut itu. Nah itu prinsipnya tuh kayak gitu, hidup itu kayak gitu sebenarnya itu ya, di pelajaran yang saya dapat itu uh, ada masalah, biasanya kita resapi kepikiran ya kan, padahal tugas kita adalah terima, oh ini kejadiannya kayak gini, aku nggak bisa ngontrol. Ya ibarat kita jalan itu kanan kiri, di depan kita tuh ada kabut, kita nggak tahu di depan ada jalan terus atau enggak, tapi kita harus jalan, ngikutin, nelusurin jalan itu. Jadi kita harus terima tuh, apapun itu, terima dulu nih, oh ini perjalanan saya kayak gini gitu. Jangan coba-coba mengontrol ya atau mengendalikan, jangan coba-coba meresapi. Nah, kalau enggak nanti meditasinya sibuknya hanya buang sampah dari alam bawah sadar. Nah, itu akhirnya saya belajar itu. Mungkin yang lain udah masuk di fase itu ya. Saya baru awal 2024 itu dapat sekolah kehidupan saya tuh, mata pelajarannya itu. Tidak boleh melekat, berjalan aja, terima tanpa harus melekat, meresapi. Mungkin sebelum-sebelumnya saya belajar tentang merasakan ya, jadi kayak energi empat itu kuat sekali sampai saya tidak bisa kendalikan gitu. Tapi entah kenapa 2024 ini masuk, kayak saya tuh diajarin untuk merasakan aja gitu, tapi ya udah sekedar merasakan itu tanpa harus meresapi gitu. Karena kalau empat itu udah ngerasain, itu bisa butuh sebulan, 2 bulan, setahun untuk ngelepasin rasa itu, energi itu gitu. Apalagi kalau merasakan rasa sakit yang orang punya gitu. Oke, jadi ini kamu mungkin lagi masuk di fase itu ya, ini kamu bingung gitu di perjalanan kamu, dan di sini the moon energy. Oke, nggak ngerti, aduh gimana Nona, the moon ini kan shadow, aku nggak ngerti Nona, gimana Nona gitu, ini kayaknya chaos gitu. Oke. So ini ada kemarahan kamu yang meledak. Nah ini kalau kita meresapi masuk ke pikiran, yang keluar adalah emosi, mulai masuk di emosi ya. Serangannya kan pikiran dulu nih. Oke. Belajar hanya mengobservasi hidup ini, kita turun ke bumi itu belajar mengobservasi tanpa melibatkan emosi, itu memang susah karena kita punya DNA-nya sang pencipta di hati kita. Jadi memang kan pencipta itu kan peduli ya, cinta kasih, peduli, caring ya, caring connection gitu. Itu susah gitu. Nah itu tidak terlibat dengan situasi yang ada untuk diri kita ya. Maksudnya kita nggak terlalu melibatkan lebih dalam diri kita, karena itu akan mempengaruhi mental kita ya, karakter kita gitu. Nih Seven of Pentacles, aku tuh udah lama menabur banyak hal, semua effort action dari kamu ya dalam hubungan kamu, sudah lama penaburan dilakukan, inisiasi, partisipasi itu datangnya dari kamu, lebih besar, melayani keluarga, orang-orang yang di circle kamu, di keluarga yang kamu bangun. Three of Pentacles di sini, kesepakatan. Oke. Mungkin ada pihak ketiga, tripartit di sini. Mungkin tentang koin ini kan pekerjaan ya, kemakmuran.
Mungkin ada hal yang stuck di sini. Mungkin ada yang melanggar kesepakatan di sini. Kalau kamu bisnis sama pasangan kamu, mungkin dia melanggar kesepakatan. Dan itu dia tidak omong di depan kamu, disembunyikan dari kamu. Manipulatif ya jadinya. Atau ada kesepakatan antara pasangan kamu dengan orang lain dan itu mungkin tripartit. Ya. Tapi mungkin juga gini loh, Aquarius. Mungkin memang belum waktunya kamu menuai. Kalau belum waktunya penuaian kita, ya apalagi bisnis, pekerjaan, karir. Kalau memang kita masih diproses sebelum waktunya, itu banyak sekali obstacle-nya. Nggak dimudahkan gitu. Karena pintunya belum kebuka. Oke? Nah. Sih, ada seseorang yang mencoba untuk membenahi kerusakan yang dia timbulkan. Kalau dia punya tripartit atau dia pernah memanipulasi kamu, six ini energi yang sudah terjadi. Jadi masa lalu. Mungkin sebelum November dia mencoba membenahi, ya, bertanggung jawab, menebus kesalahan, membenahi kerusakan. Di sini harapan kamu, ya, capek, lelah, iya. Karena kontribusi dari pasangan, partisipasi dari pasangan nggak ada. Ada pun hanya sedikit. Oke? Okay? Dan energi dari Ten of Cups. Kamu bahagia. Ini kayak roller coaster dong ya. Di satu sisi kamu marah, meledak. Tiba-tiba dia seperti datang menenangkan kamu dan berjanji akan bertanggung jawab untuk semua kerusakan yang dia timbulkan di sini. Bisa ini bisnis ya, bisnis bersama. Queen of Pentacles di sini. Sih, bisnis bersama. Oke? Okay? Kamu ngerasa mungkin juga bisa karena pengeluaran ya, pengeluaran di keluarga kamu itu ada yang aneh. Ternyata setelah diselidiki dia punya tripartit cheating ya, biasa entertain tripartit gitu loh. Jadi uang keluarga dipakai buat cheating, ya bisa juga Knight of Wands ini kan bisa juga judol ya, sekarang lagi marak judol. Jadi ada uang yang di-fraud gitu dari uang keluarga. Nah ini yang Queen of Pentacle ini, kamu nggak mau lagi percaya sama pasanganmu, udah terlanjur luka di sini. Oke, trauma ya. Oke, bottom of the deck, the Tower moment, Eight of Swords, Two of Pentacles. See? Satu-satunya cara menurut dia adalah dia pergi mengakhiri koneksi dengan kamu. Oke, jadi dia memilih. Jadi kamu tahu dia punya tripartit atau dia memanipulasi kamu. Kemudian cara dia bertanggung jawab adalah dia minta untuk bercerai atau mengakhiri koneksi dia dengan kamu. Itu bentuk tanggung jawab dia. Mungkin dia sadar dia sumber penderitaan untuk kamu. Oke, the Tower moment, the universe di sini seperti menggoncangkan hidup kamu. Kembali keraguan, rasa bingung di sini. Tadinya kamu pikir dia bertanggung jawab, bentuk dia bertanggung jawab adalah dia kembali rujuk dengan kamu, memulihkan hubungan kalian, lalu melepaskan tripartit. Tapi yang terjadi, dia melepaskan hubungan dia dengan kamu dan dia memilih single. Jadi tidak dengan tripartitnya, tidak dengan kamu, memilih untuk single. Itu bentuk tanggung jawab dia, menurut dia. Oke? So ini di luar
di luar prediksi kamu, di luar perhitungan kamu. Oke. Biasanya orang-orang yang ketahuan selingkuh atau ketahuan berbohong, memanipulasi, fraud di sini, biasanya kan gengsi ya, ketahuan malu. Nah, udah kejebak malu, ya udah akhirnya arogansi. Tapi ini pasangan kamu, dia tidak arogansi, dia lebih ke silent, tapi dia tidak memilih di antara apapun yang menjadi pilihan dia. Seven of Cups di sini. So, ada jalan lain yang terbuka tapi kamu ragu untuk memulai. Oke. Pilihan dia untuk menjadi single, berarti ada jalan lain buat kamu. Kamu bebas, kamu merdeka dari dia. Sumber masalahnya, problematic people. Tapi kamu bingung gitu untuk menjalani itu sendiri, ada keraguan, apakah kamu bisa atau enggak, karena ini shocking moment, the tower moment ini tiba-tiba. Ya, udah lama gitu kamu pengen pasangan kamu itu tobat, kapok, tapi tiba-tiba dia kayak menjauh dan akhirnya dia bilang dia mau tanggung jawab, tapi itu cara dia, bentuk pertanggungjawaban dia mengakhiri hubungan dengan kamu. The Fools di sini. Ya, narsisistik ya. The Fools itu dia nggak peduli sama siapapun, bahkan dia juga nggak siap terima resikonya. Kalau dia bertemu dengan resiko yang diambil dari keputusan dia. Itu The Fools ya. So Three of Swords di sini. See? Apapun pilihan yang ada di depan kamu, sepertinya kamu menolak untuk memilih pada akhirnya. Memang butuh waktu sendiri ya. Kalau ada bisnis, kamu sama pasangan kamu kan pisah tuh. Kalau ada bisnis bersama, kamu tuh kayak ditawarin untuk membuka bisnis sendiri, memulai bisnis sendiri, karena udah pecah kongsi akan sama pasanganmu. Tapi di sini kamu nggak mau, kamu tolak tawaran itu, karena kamu bingung, kamu ragu apa kamu bisa jalanin itu sendiri atau enggak, tawaran itu ya. Karena itu bukan tawaran yang menjadi solusi, itu hanya tawaran yang menambah masalah. Ya, kalau ada tawaran lain di depan sana, setelah pasangan kamu keluar dari rumah, setelah kamu berpisah sama dia, ini belum ada legalitas divorce ya. Setelah kamu berpisah nih sama dia, itu bukan tawaran yang baik. Better stay di posisi kamu yang sekarang. Oke. So ini ada sih, kamu cukup kuat dengan energi kamu, so powerful with your energy. Jadi kalau energinya cukup besar, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Yang terjadi kamu terlihat keras, melawan, mengekspresikan ya apa yang kamu rasakan. Jadi kamu kelihatan arogan, ya kelihatan brutal, kelihatan keras, menyuarakan rasa ketidakadilanmu di sini. Roar ya, kayak lion, dia roar. Kamu nunjukin bahwa kamu bisa mendapatkan kebenaran, keadilan yang kamu inginkan. Ini nggak adil. Kamu speak up loudly, kenceng banget gitu. Dan di sini ada the justice. Oke, dia kasih kamu keadilan. Seven of Swords. Kamu bicara tentang menipu, memanipulasi, cheating, apapun itu, trik-trik tipu daya. Mungkin kamu dealing dengan narsisistik yang merasa berpisah denganmu bentuk keadilan untuk kamu. Ya betul sih. Daripada kamu sama dia kan. Tapi mungkin karena kamu merasa mencintai dia, bahagia dengan dia,
Kamu kecewa kali sama ekspektasi kamu. Ekspektasi kamu adalah hubungan kalian akan dipulihkan. Dia akan memperjuangkan kembali hubungan kamu sama dia. Yang terjadi dia tidak memilih siapapun. Meledaklah di situ. Rasa tertipu, termanipulasi, dimanfaatkan. Mulai fokus dengan perjuangan karena merasa tidak adil, merasa kecewa. The justice di sini mungkin masuk di pengadilan, ya kasus proses hukum, kasus proses perceraian, legalitas divorce di sini dimulai. Oke? Gejala-gejala mau cerai ini udah di awal Juni, Juli udah berasa tuh emosinya, ya, yang kamu rasain, Aquarius. Oke? So kita lihat energi cross watchers kamu. Jadi emosinya itu tadi, belajar untuk hanya menjalani, menerima, belajar menerima. Maksudnya bukan menerima ketidakadilan begitu aja, enggak. Menerima bahwa situasi ini nggak bisa kamu kendaliin, nggak bisa. Kamu nggak bisa nyuruh dia untuk bersikap baik kan sama kamu, itu di luar kendali kamu. Kamu nggak bisa dong nyuruh dia untuk stay di samping kamu, nggak bisa, itu di luar kendali kamu. Nah itu maksud saya belajar menerima tuh di situasi itu. Ya kalau kamu mau menyuarakan keadilan untuk kamu, it's okay, ya. Memang harus ada keberanian gitu untuk membela apa yang menjadi hak-haknya kamu, terutama ini pernikahan ya. Aquarius cross watchers, clarify, please clarify. Thank you my darling angels, energy November 2024. Thank you. Okay. Knight of Pentacles energy. Oh ya, meledak, overwhelm. Ya, konsisten dengan the fools ya. Nih, konsisten dia. Tidak peduli. Jadi ini apa saran saya kalau ketemu kayak gini? Jangan terlalu menunjukkan rasa kecewamu sama dia. Semakin kamu menderita, semakin dia tidak peduli. Oke? Kayak kamu menggenggam air di telapak tangan kamu. Ini kamu overwhelmed. Ya, emosi, marah, meledak. Ini bisa kena penyakit loh, hati-hati ya. Marahnya di luar kendali, meledak ya. Hati-hati dengan kolesterol, hipertensi ya. Di sini dia malah slow down aja gitu, pergi-pergi aja gitu. Nah, karena dia, menurut dia ya udah gue kan sumber masalah nih, ya gue tinggalin lu lah gitu. Mau apa lagi? Ada gue lu marah-marah. Dia nggak melihat dia harus berubah, dia harus bertanggung jawab dengan integritas, dengan respect gitu. Enggak. Cara dia ya seperti lari dari masalah sebenarnya. Itu bukan tanggung jawab. Ya, itu bukan tanggung jawab. Lari dari masalah, dari sumber kekacauan yang dia buat, dan dia nggak peduli. Jadi jangan kuras energi kamu, emosi kamu untuk meledak nunjukin ke dia. Hati-hati nanti tensi naik ya, apalagi overthinking, nanti kena insomnia, nggak bisa tidur ya kan. Orangnya nggak peduli, kamu yang menderita kerusakan mental ya kan. Itu urusan dia sama pikiran dia, urusan dia sama perasaan dia, urusan dia sama karmanya dia nanti di perjalanan dia. Hari ini bentuk dia tidak peduli sama kamu setelah dia menimbulkan kerusakan. Gak tahu nanti di perjalanan dia berikutnya, saat dia membutuhkan pertolongan orang lain dan tidak ada yang peduli. Atau ada yang peduli tapi memanfaatkan situasi dia. We don't know. So, jangan marah ya. Saya juga dulu gitu, hanyut saya dengan emosi. Apalagi kan mulut saya cukup tajam ya, pahit ya. Kalau ngomong, orang itu kejadian gitu. Kalau ngomong yang gak enak untuk orang itu kejadian gitu.
Itu dulu saya untuk kontrol itu susah. Makanya belajar ya, itu kan fase belajar. Fase belajar yang dari tidak tahu jadi tahu gitu. Di sini, five of swords, five of wands, meledak. Panas itu kepala kamu bisa dipakai buat goreng, buat tumis sayur ya, tumis buncis, bawang putih. Itu enak banget. Oke, pakai minyak wijen. Aduh, itu enak banget. Bawang putih, minyak wijen. Oke, kaldu jamur, udah seger itu makan. Krenyes-krenyes. Emosi, kenapa? Di pikiran, five of swords. Ekspektasi nggak nyampe. Sekali semakin kamu marah, dia semakin cuek. Tinggalin rumah, nggak ada omongan, pergi gitu aja, gitu. Kalaupun pisah, ya gitu aja. Ace of Pentacles, silent treatment. Dia mulai untuk keluar, nggak lagi terkoneksi dengan kamu, oke? Ten of Cups, yang dia pikirin adalah kebahagiaan dia sendiri. Ini bisa vice versa, oke? Jadi semakin kamu emosi, semakin gak peduli. Jadi hematlah tenaga kamu, hematlah energi kamu. The Justice, kamu ingin ada keadilan. Ya pasti. Pasti ingin ada keadilan. Atau dealing dengan Librans. Page of Cups di sini. Dia hanya ngomong tuh hanya sedikit. Apakah dia merasakan? Enggak. Enggak. Jadi apa? Sosiopat ya, atau orang yang enggak punya hati merasakan orang lain gitu. Narsisistik ya. Di sini ada the Death energy, Scorpio, Librans. Di sini dia seperti merasa memulai awal baru, mengejar kebahagiaan dia sendiri. Jadi dia gaslighting ya. Menurut dia kamu yang sumber masalah, kamu yang gak bisa maintain emosi kamu yang suka meledak-ledak dengan kemarahan kamu di sini. Ini karena kamu ekspektasi ya terlalu tinggi, berharap pasangan kamu juga melakukan hal yang sama dengan kamu, berlebihan begitu di hubungan kamu sama dia. See, my way or highway. Aries di sini. Dia sedikit aja waktu untuk merasakan. Kamu bicara, speak up dengan lantang. Dia sedikit aja merasakan. Oh, hanya gitu doang reaksinya. Enggak peduli, enggak. My way or highway. Lu enggak mau sama gua, enggak mau terima semua yang sudah terjadi, yang udah gue lakuin, ya udah gue pergi, kan gue sumber masalah, udah gitu, pergi gitu aja. Narsisistik ya. Terus ya gue pergi, lu lihat nih, kenapa gue pergi? Lu marah-marah, lu meledak-ledak, lu tuh emosian. Nah, kamu yang disalahin. Nggak akan meresapi, nggak big ego ya, egonya besar sekali. Nah, jadi kamu ngerasa bicara, speak up apa yang kamu rasain, agar dia ngerti apa yang kamu rasain, merasakan, memahami kamu. Enggak. Semakin kamu speak up loud, mental sama dia, gak peduli. Malah gaslighting, nyalain kamu. Si King of Pentacles. Sorry, ini Judgment. Ini kalian bertemu. Si Knight of Cups. Dia tetap ngerasa gaslighting lah di sini. Tetap kamu yang salah. Tetap kamu yang salah. Ya, jadi kalau ini sudah ketemu di pengadilan, kalau mau urus legalitas divorce, ya udah. Gak usah kamu pakai lagi perasaan kamu, nanti takutnya kamu, bukan takutnya ya, ini kayak nguras gitu perasaan kamu, pikiran kamu.
Ya, kamu gregetan, gemes gitu, rasanya pengen kamu apain dia kan, pengen kamu bikin rendang dia gitu kan, gitu. Kamu pengen bikin sate dia gitu kan, mau nyate dia nih gitu. Jadi tuh kamu mau jadiin dia gulai gitu kan, gitu. So energi dari the Hermit energy Virgos di sini, dia menarik diri, pengen sendiri, ya kontemplasi lah, isolation. Di sini the word dunia kamu, ya. Kamu pengen ada perpisahan dengan keadilan. Mau pisah aja, sumbernya nggak dari konflik. Nggak akan ada yang adil, nggak akan. Dealing sama orang yang big ego, apalagi narsisistik, nggak ada. Semakin kamu speak up, kamu semakin disudutkan, gaslighting dianya. Oke? So, ini pasrah aja sih. Dia masih merasa benar di sini. Pokoknya kamulah yang salah, gaslighting lah di sini ya. So nyaman sendiri. Di sini ada rasa kehilangan, ada penyesalan, the tower moment ya. Masih di tahun karma. Jadi menabur sesuatu cepat berbuahnya. Depan sana ada karmanya. Ada situasi penyesalan dia. Jadi Aquarius ya. Oh, kamu yang nyesal, kamu yang kehilangan, bukan nyesal. Kamu yang merasa, ya mungkin menyesal memperjuangkan hubungan ini. The Tower, wait, the Tower. See? Dia merasa menang ya. Dia feel nih kamu dendam emosi. Tuh, dia senang lihat. Dia menikmati apa yang kamu rasain. Oke, so berbahagialah kita yang dilindungi, dijauhkan, dilepaskan dari narcissistic personality disorder. Oke? Mungkin sekarang kamu nggak bisa merasakan itu. Tapi sebenarnya ini kamu lagi dikasih keadilan. Oke? Kadang keputusan alam semesta, pencipta kita itu tidak enak kita terima, tidak mau kita jalani, tapi itu yang terbaik sebenarnya. Di sini kamu sangat menunjukkan rasa power kamu ya di sini, sih, menciptakan keadilan di sini. Kita lihat akhirnya bagaimana, ya. Dan di sini, ini dia berharap ya. Di sini ada harapan dia. So kita akan lihat apa harapan dia. Dia udah lari dari kenyataan, sudah menyalahkan kamu, ya. Lalu apa? Apa selanjutnya? Harapan dia termanifest ya. Pokoknya kamu yang salah apapun itu. Berhasil dia menyudutkan kamu. Jadi gini, jangan marah, jangan bereaksi. Karena ketika kamu marah, bereaksi, ketika dia gaslighting nih sama kamu, terus kamu bereaksi nih, marah, dia akan menikmati penderitaanmu. Kamu tuh lagi ngasih tahu bahwa kamu tuh menderita. Kalau kamu mau bawa itu ke pengadilan, proses hukum, lebih baik proses hukum. Tapi kalau kamu marah, meledak begitu, dia menikmati kemenangan itu ya. Oh, dia berhasil buat kamu menderita. Kamu kan speak up karena kamu merasa dicurangi, merasa dimanipulasi. Ya, perjuangan kamu, ekspektasi kamu gak nyampe. Kalau dia senang, kamu marah, kamu lagi nunjukin betapa menderitanya kamu, dia menikmati. Please, Aquarius. Ya, the strength energy clarify, Aquarius. Sun, Moon, Rising, and Venus clarify. Banyak ya, narsisistik itu banyak.
banyak sekali. Page of Pentacles. Fokuslah untuk masa depanmu aja. The Moon. Ini kesedihanmu cukup dalam. Ya, fokus memulai awal baru. Mungkin kesalahan yang kamu sesali adalah punya hubungan sama dia. Menikah sama dia. Itu mungkin. Six of Pentacles. Eight of Pentacles. Ini hubungan memang gak berhasil, gak bekerja. Ambil keputusan, eksekusi di sini. Cara lain apa? Jalan sendiri, gak ada yang perlu ditakutin. Sama dia kamu yang jadi sumber kemakmuran. Sama dia kamu yang jadi sumber rezeki. Dia kontribusi sedikit, bekerja keras untuk hubungan kamu sama dia, aja itu berlimpah gitu. Hubungan kamu sama dia itu diberkati gitu, diberi kemakmuran. Pintu yang kuat terbuka itu dari kamu magnetnya. Jadi ngapain takut sendiri? Awal baru di sini. Apa? Perpisahan ya. Dia minta berpisah, kamu sendiri. Ini Nine of Pentacles. Apa? Bertumbuh di sini. Jadi jangan berpikir bahwa nanti kalau kamu tanpa dia kamu nggak bisa. Bisa. Ini kemasyuran, kemakmuran, pertumbuhan. Sini Nine of Pentacles. Kamu sendiri malah kamu tambah makmur, say. Karena energi positif nih setelah hubungannya berakhir. Ini kamu bisa sendiri dan koin-koin kamu bertambah, bertumbuh. Ini dari 9 koin jadi ratu di tarot. Ya, jadi apa? Iya, bertumbuh. Kenapa kamu bingung dia pergi? Biarin aja dia pergi. Kamu setelah dia pergi apa? Bertambah-tambah mencintai dirimu. Keadilan di sini, karmamu berbuah. Di sini apa? Ada cinta baru. Yang suka ngobrol nih sama kamu, mesra sekali. Udah sih Aquarius, lu ngapain sih? Dalah, nggak mau sama lu ya udah. Emang dia doang. Oi, emang dia doang. Patah tumbuh hilang berganti. Gak ada siapa-siapa pun kamu bisa happy, ya kan? Yang paling tidak nyaman itu kalau nggak megang duit, say. Lu beneran, karena realistis. Semua butuh harus dibayar kan. Sendiri nggak apa-apa, yang penting banyak duit, say. Udah sih. Ya sih, memang butuh cinta. Bisa lah. Kamu cinta sama diri kamu. Bahagia sama diri kamu. Sama dia kamu emosian, terbakar emosi nih. Marah-marah mulu ya. Nanti kamu ubanannya bukan karena bijaksana. Ubanannya karena stres. Jadi pigmentasi kan. Muka juga jadi nggak shining like gold. Coba kamu sendiri. Tidur kamu cukup, nggak ada yang perlu kamu pusingin. Aktivitas bekerja kamu tiap hari, kamu bisa olahraga, makan sehat, nggak ada sumber stres. Udah, tuh lihat, tahu bulat digoreng dadakan. Tahu bulat aja bisa dadakan kok. Oke. Nine of Cups, Crosswatchers Aquarius. Clarify, thank you. Bangkrut dia. Gue wakilin nih ketawanya Aquarius. Gue wakilin lo. Gue wakilin tuh. Oke. Gue wakilin lo. Nih, sendiri lagi, konsisten. Baru nyadar, ya, gitu. Lucky star gua sudah pergi, oke?
Di sini ada Three of Cups. Sekarang dia apa? Sekarang dia tahu kamu tuh dari teman-teman kamu. Nggak ada teman dia yang mau nolongin dia, nggak ada. Oke, puas banget gua. Ini, ini kehilangan rumah, kehilangan pekerjaan. High Priestess sendiri ya, mulai intuisinya tajam. Ya karena kalau ada masalah kan biasanya gitu. Orang-orang tuh lihat pencipta tuh kayak pencipta tuh rumah sakit gitu. Kalau lagi gak baik-baik aja dia ke penciptanya. Ya lebih peka akhirnya. Hidup terasa sulit, berbeban, berat. Beban dia yang ciptain sendiri. See? Oke, kamu udah gak peduli lagi nih, udah abaikan dia. Dia mulai mencoba reconnecting dengan kamu, ketemu sama kamu. See? Di sini ada King of Pentacles. Dia masih merasa kingnya kamu. Oke? Coba nih untuk ketemu sama kamu, ya. Jumping the gun, reach out. What's going on? Ini kamu, the star from the heaven. Apa yang terjadi? Berusaha memvalidasi diri kembali bahwa dia masih eksis. Jadi di depan kamu tuh masih ngerasa dia tuh orang baik, ngerasa dia tuh mau ngelakuin hal yang baik gitu, bertanggung jawab gitu. Jadi dia mau melakukan apa yang kamu inginkan dari kesepakatan kalian setelah kalian punya legalitas perceraian. Yang udah gak penting lagi buat kamu, udah kelar, gak penting lagi. Dia masih merasa dia penting buat kamu. Sih, yang sebenarnya apa? Yang sebenarnya dia dalam kebangkrutan, kehilangan pekerjaan. Lelah ya, lelah aku itu Nona. Ya udah sih, makanya belajar menghargai anugerah ya. Anugerah kita itu salah satunya orang-orang yang mencintai kita. Aquarius, couple Sun, Moon, Rising, and Venus. Apa namanya? November ya. November 2024. Thank you. Okay. See? Candy Can Angel, it's time for treat. Inilah kekuranganmu, Aquarius. Tolong pasang telingamu nonton channel ini. Kamu tuh lonely. Dielus-elus dikit, dibaik-baikin dikit, dilayani sedikit, sweet. Kamu udah klemer-klemer, udah meleleh. Nah ini, iya Nona gue gampang baper. Nah ya kan, gampang baper. Apa dong yang harus kamu lakukan? Please Aquarius, bangun relationship yang baik sama dirimu sendiri. Kamu bisa treat diri kamu. Gak usah nunggu orang lain. Oke? Bisa, asal punya duit. Orang kamu sumber kemakmuran, star from heaven. Bisa lah ya. Di sini, Seven very become very guidance. But where will it lead you? Kamu mau kemana sekarang? Hah? Semua hal mengecewakan kamu. Iya. Tapi apakah mempengaruhi kamu? Enggak. Hanya kamu. Jatuh bangunnya kamu atas izin kamu. Mereka nggak ada ngaruhnya. Jadi tuntunlah, pimpinlah diri kamu. Ya, minta dukungan sama penciptamu. Tuntunlah diri kamu kepada cita-citamu, tujuan hidupmu, legacy. Oke? Aquarius, couple, Sun, Rising, and Venus. No. November 2024. Clarify. Thank you. Okay.
Religious factor, your love life is influenced by religious upbringing and spiritual path. Ada yang masih childish, belum dewasa, masuk juga beberapa karakter narsisistik. Dan kamu mungkin sudah punya pencerahan, udah memahami bagaimana menjadi magnet kemakmuran di sini. Mau melayani sepenuh hati di sini. So, nggak satu frekuensi ya. Bottom of the deck. Oh, pay attention to the red flag. The sign are continuing you. Nah, kamu punya red flag. Kamu lonely. Ya, red flag kamu apa? Kamu mau setelah dia memuaskan loneliness kamu ini, kamu supply kasih sayang, energi kamu, materi di sini. Kamu berharap dia melakukan hal yang sama. Ternyata tidak. Lalu setelahnya, kamu menyalahkan dia. Yang tidak punya inisiasi, tidak punya partisipasi dengan kamu. Padahal kamu tidak membuka kesempatan untuk dia berkontribusi lebih besar lagi di hubungan kamu sama dia. Ngerti? Jadi jangan kelihatan terlalu kuat. Tunjukin bahwa kamu punya kelemahan gitu. Bisa nggak? Aquarius Sun, Moon, Rising, and Venus. Dan mungkin ada beberapa red flag yang kamu paling tahu. Jadi kamu bisa benahi red flag yang ada dalam diri kamu. Mungkin itu jadi red flag menurut energi di sini. Mungkin menurut kamu itu bukan red flag. Ya. Kan red flag ini tergantung dari persepsi orang gitu. Oke? Aquarius Sun, Moon, Rising, and Venus. Oke, jumping. Dream Walker, dream the collective good illusion. Banyak hal yang baik yang ingin kamu manifest hanya jadi ilusi. Apa? Quality time. Kalian saling mencintai. Hanya tidak punya waktu untuk bersama. Kamu ingin dicintai tapi nggak ada waktu di sana. Ya, terus kamu nyalahin pasangan kamu yang nggak mau bantuin kamu. Ya, oke. So, kadang-kadang kita kelihatan lemah di depan pasangan kita, itu bukan sesuatu yang memalukan, ya. Oke, kalau saya senang kelihatan lemah, tidak berdaya. Maka kadang-kadang saya bilang gini, itu laki-laki punya kerjaan, saya nggak bisa angkat berat-berat, nanti turun berok. Kayak nggak bisa gitu, aduh lemes-lemesin aja badannya. Biar dia jadi hero. Oke. Itu aja, terima kasih.